Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB dan selamat datang di video patch terbaru Mobile Legends Bang Bang part 2 teman-teman untuk bulan Januari tanggal 31. Dimana kalau misalkan teman-teman akan gue tunjukkan langsung ke in-game-nya aja ya. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen lihat apa sih yang berubah dari Battlefield Adjustment, yang pengen gue mention pertama kalinya itu adalah penyesuaian minion dan juga turret. Yang lebih tepatnya spesifiknya adalah Super Minion gitu loh teman-teman. Super Minion yang nanti akan muncul di Land of Dawn dan juga Base Turret yang ternyata HP-nya meningkat sampai dengan 6%. Jadi HP-nya 7.300 sekarang untuk Base Turret teman-teman. Tapi kalau teman-teman baca ya kan penyesuaian minion dan turret, pada intinya ya gue simpulkan aja, wave minion yang didapatkan dari Lord ini harusnya bakal lebih optimal atau lebih efisien dibandingkan dengan Super Minion. Karena perbandingan untuk, ya kita tahu lah, Super Minion kan biasanya kalau misalkan Base Turret itu udah hancur, tapi kita juga bisa dapetin Super Minion kalau misalkan kita dapetin Lord. Nah, kalau misalkan diadu, seharusnya Super Minion yang dapetin Lord ini akan jauh lebih optimal. Itu penyesuaian yang pertamanya. Dan penyesuaian yang kedua yang gue bilang tadi, Base Turret sekarang peningkatan untuk yang keduanya itu adalah HP-nya ditambahkan 6%. Jadi HP-nya sekarang 7.300. Sehingga kalau kita mau masuk ke high ground kayaknya kita harus lebih hati-hati karena akan sangat-sangat beresiko tinggi untuk terjadinya comeback dengan HP sebesar ini. Kalkulasi marksman-nya tuh harus tepat dan menurut gua nge-push ke base turret sekarang, ini lebih tepatnya sekarang ya teman-teman ya, itu wajib banget harus bawa marksman. Karena kalau nggak bawa marksman kemungkinan besar untuk kita menghancurkan base turret bisa, tapi agak-agak sedikit minim dan beresiko untuk terjadinya comeback kayak yang gue bilang tadi. Sehingga kalau misalkan teman-teman kalian atau mungkin kalian pengguna marksman dan kalian tumbang seketika kalian ingin masuk ke high ground, ya kondisikan aja kalau bisa mundur, jangan maksain untuk kalian mukul base turret. Karena sekarang base turret ini punya HP 7.300 teman-teman. Dan itu 7.300 itu mendekati 7.900 loh, mendekati base yang paling akhirnya gitu loh teman-teman. Dan itu baru Battlefield Adjustment yang pertama, yaitu adalah Super Minion dan juga Base Turret. Apalagi Battlefield Adjustment yang berubah, kita langsung ke Custom Room. Oke teman-teman, gue akan menggunakan Custom Room, tapi bukan Custom Room yang kayak biasa, yang bisa diatur-atur levelnya. Gue akan tunjukkan kepada kalian ini perubahan pertama, lebih tepatnya untuk monster jungle yang ada di Molten Film sama Lava Golem gitu loh. Jadi sekarang kita nggak bisa lagi nih farming 2 creep sekaligus. Tuh teman-teman ya, kita udah nggak bisa lagi farming 2 creep sekaligus. Karena kalau misalkan kita ingin menyatukan mereka berdua, kita bakal ngereset dua-duanya gitu loh. Sehingga hal ini akan menimbulkan sebuah metode farming baru seharusnya, agar nanti teman-teman lebih bisa mengefisiensikan atau bahkan nge-startnya itu dari purple buff duluan gitu loh. Mungkin kalau misalkan kalian ngincer level 2 lebih cepat, bisa langsung ke purple buff dulu. Atau kalau misalkan kalian mau yang lebih pasti kayak sekarang posisinya gua, habis orange buff, lava golem, langsung ke Little Wanderer teman-teman. Itu adalah gambaran pertama ya. Kalau misalkan di purple buff apa bedanya bang? Nah, purple buff nggak ada bedanya sih. Lihat, purple buff masih bisa farming di sekitaran segini ya kan. Yang dikurangi itu adalah di bagian orange buff dan juga lava golem gitu loh teman-teman. Itu yang pertama ya. Yang kedua, seharusnya gue langsung menuju ke turtle. Tapi karena ini masih menit 1.40, gue akan tunjukkan kalau sekarang si scavenger crab ini akan mengeluarkan gold yang berbeda-beda. Untuk basic attack-nya kita dapat 37. Dan sekarang goldnya cuma 2 teman-teman. Dan ini akan meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Di menit kedua ke bawah ya kan, di menit kedua ke bawah gue tadi dapat 41 tambah 41. Nanti gue bakal ke bottom lane lagi untuk mendapatkan kembali gold crab yang nanti bakal gue bandingkan dengan menit yang pertama tadi. Sekarang juga turtle gak bisa ditarik-tarik sampai setengah jalan, cuma sampai segini doang turtle bisa ditarik teman-teman. Ini udah maksimal banget harusnya. Ini udah maksimal banget karena kalau gue tarik lagi ke belakang, turtle-nya bakal kereset teman-teman. Dan ini yang menurut gue jadi mengubah konsep permainan Mobile Legends. Jadi buat teman-teman yang bingung, bang, waduh kalau udah kayak gini kayak gimana bang? Ya saran gue sih pukul dulu hero-nya ya. Kalau misalkan mau nge-turtle, mungkin turtle-nya bisa di take over setelah kalian melakukan team fight gitu loh di area dari turtle-nya. Setelah itu kelihatan tuh efek animasinya lebih jelas juga untuk kita bisa langsung lari gitu loh dengan menggunakan efek arus sungai teman-teman. Ini adalah perubahan yang menurut gue sangat signifikan sekali karena buat gue yang udah jadi habit ya kalau main jungle farmingnya kayak gini nih 2 lane kayak gini atau 2 monster jungle kayak gini. Sekarang kita harus jauh lebih hati-hati teman-teman karena memang ya udah nggak bisa lagi tuh farming 2 tempat kayak tadi, kecuali ya pakai strategi kayak gue tadi. Gue mukulin ini dulu sampai setengah darah, baru nanti kita pok ke sini
biar abis itu kita jalan gitu loh, langsung menuju ke orange buff-nya teman-teman. Tadi di menit 1:40-an or something gua mendapatkan 41 gold. Sekarang gua mencoba di menit yang ketiga berapa gold yang akan gua dapatkan dari Scavenger Crab. Oke, tetap 37 untuk last hitnya, tapi untuk goldnya dia meningkat jadi 51. Dan itu teman-teman yang gua maksudkan di Battlefield Adjustment kali ini, bahwa Scavenger Crab ini mau itu XP ya kan, mau itu di gold, kayaknya bakal bener-bener diperebutkan sekali. Karena total EXP dan gold yang akan jatuh itu akan meningkat seiring dengan berjalannya waktu berjalan dari in-game-nya gitu loh. Kayak sekarang misalkan XP-nya, lumayan sih XP-nya ya, walaupun 2 scroll. Tapi yang gue bilang tadi, karena dengan seiring berjalannya waktu, harusnya mereka akan meningkatkan terus nih pendapatan EXP dan gold-nya teman-teman ya. Nah, next yang mau gue tunjukin lagi adalah ketika ada Lord ya teman-teman ya. Nanti gue bakal nunjukin sesuatu pas ada Lord. Dan kalau gitu kita tungguin ini aja ya, tungguin menit Lord muncul ya. Dan ini dia poin kelima dari Battlefield Adjustment yang gue masih penasaran. Setelah Lord muncul, Scavenger Crab gak lagi respawn. Pertanyaan gue, setelah Lordnya muncul beneran atau setelah Lordnya didapatkan? Oke, Lord muncul. Oke, Lord muncul, Scavenger Crab-nya masih ada. Coba kita ambil Lordnya. Ini hal kelima gue penasaran banget, karena kalau emang bener-bener Scavenger Gold itu atau Scavenger Crab XP-nya nggak muncul sama sekali setelah Lord didapatkan, kemungkinan untuk comeback tuh kayak makin kecil gitu loh teman-teman. Scavenger Crab-nya masih ada, atau jangan-jangan setelah Lord muncul dari tim kita? Gimana nih poin kelima nih? Nonton please. Gue belum tahu untuk detailnya ya. Atau kita hancurin, nanti dia nggak muncul-muncul lagi gitu. Bagaimana? Kan Lord gue udah muncul nih, ya kan? Lord gue udah muncul. Gue butuh spesifiknya nih. Setelah Lord muncul, Scavenger Crab tidak lagi respawn. Oke. Coba kita hancurkan juga Gold Crab yang satu ini, Scavenger Crab yang gold. Ya kan? Kita dapetin 90 goldnya. Banyak banget loh. Semakin lama game berjalan, potensial comeback gara-gara Scavenger Crab ini tinggi juga ya. Apa itu alasannya kenapa tiba-tiba Battlefield Adjustment kelima ini muncul ya? Kita balik teman-temannya, kita sambil tunggu. Setelah Lord ini mungkin menghancurkan base turret, atau mungkin setelah Lord ini selesai nanti di sini nih. Karena kan pasti kena ini sih, pasti kena passive tower soalnya. Biarin Lordnya untuk dihancurkan di situ. Keluar pasifnya dulu. Ini yang mau gua cari tahu nih. Scavenger Crab-nya bakal kayak gimana gitu loh. Apakah bener-bener nggak bakal respawn sampai dengan Lord selanjutnya gitu, ya kan? Lord kan udah habis nih, ya kan? Lord udah selesai. Harusnya kita bakal ngelihat sampai dengan 80 detikan ke depan. Kita time skip dulu deh untuk ngelihat Scavenger Crab-nya bakal muncul lagi atau enggak. 3 jam kemudian. Hampir 30 detikan lebih, dan teman-teman bisa lihat sendiri super minionnya powerful banget yang punya gua. Ini salah satu Battlefield Adjustment yang tadi paling pertama gua mention, ya kan, super wave minion yang sangat-sangat powerful dan sangat-sangat kuat sekali. Ditambah Scavenger Crab-nya nggak muncul sama sekali teman-teman. Wah, Bang, ini menandakan apa Bang? Menandakan kalau kita dapetin Lord, kita bisa punya chance menangnya itu tinggi banget. Kenapa begitu? Karena musuh buat dapetin comeback dari Scavenger Crab-nya ini, dia makin susah gitu loh. Dan poin kedua, lihat super wave minion gua kuatnya bukan main teman-teman. Karena dia tetap ngedorong loh. Tuh lihat, yang di atas bener-bener ngedorong tiga-tiganya. Secara status, super minion ini akan sangat-sangat luar biasa kuat, ya kan? Sampai dengan Lord muncul sekarang, Scavenger Crab-nya masih nggak ada. Oh, ini bener-bener buat comeback ya. Bikin momennya susah banget. Yang pertama, kita harus mengandalkan wave minion. Itu udah pasti banget. Farmingnya cuma dari minion atau dari area monster jungle aja. Karena Scavenger Crab nggak muncul lagi. Lihat, Gold Crab, EXP Crab, dia nggak muncul sama sekali. Ini akan mematahkan bagaimana cara musuh kita buat comeback kalau kita lagi winning condition. Dan kalau kita lagi lose condition, untuk comebacknya juga jadi susah banget teman-teman. Ini Battlefield Adjustment yang memaksa kita untuk bermain early game. Itu udah pasti banget teman-teman. Yang pertama main early game, yang kedua bikin musuh jangan sampai bisa kayak bener-bener dapetin winning
winning condition yang kayak one sided banget lah. Atau mungkin kalian mau main late game tapi kalian harus pertimbangkan hero late game kalian tuh yang bener-bener bisa bikin comeback. Dengan patch seperti ini, yang gue tangkap battlefield adjustment kita di Land of Dawn akan jauh lebih kompetitif di early game. Di menit kedua sampai dengan menit yang ke-7 lebih tepatnya, ini udah pasti bakal banyak banget teamfight yang hektik. Dan specific reason untuk meningkatkan yang satu wave minion yang sangat-sangat kuat dari super minion, dan yang kedua adalah scavenger crab yang hilang tiba-tiba setelah tentunya lore didapatkan. Ini menandakan kalau Moonton tuh pengen bikin gamenya jauh lebih susah buat losing team atau tim yang kalah di early game sampai dengan mid game. Wow, ini udah jelas banget teman-teman, super minion yang kuat dan scavenger crab yang memiskinkan tim yang lose condition, sehingga tim yang winning condition akan lebih mudah untuk mengintimidasi lawan-lawannya. Sebelum kita ke tiering hero dan juga membahas apa yang akan gue fokuskan untuk patch ke depannya teman-teman, ini gue pengen ngasih tahu juga kalau di Battlefield Adjustment ada pengubahan sedikit soal Radiant Armor. Yang sekarang Radiant Armor kayaknya emang bener-bener dirancang khusus mengcounter hero-hero dengan DPS magic damage yang tinggi. Karena sekarang untuk pasif uniknya akan memberikan 6 sampai dengan 20 magic defense berskala dengan level, yang tentunya makin late game atau makin mendekati level 15, magic defense-nya akan meningkat 20 selama 5 detik hingga 6 stack. Jadi bisa dibilang 20 kali 6 yang 120 magic defense, tapi harus nungguin level 15 teman-teman. Dan untuk sekarang peningkatan setiap stacknya itu cuma membutuhkan 0,6 detik, yang menandakan kalau Radiant Armor makin mudah untuk digunakan ketika menerima damage overtime atau damage per second dari para magic user gitu loh, magic damage dealer user. Dan ini menurut gua akan sangat-sangat bagus untuk momen-momen late game, karena jadi early gamenya kita bisa berfokus kepada Athena Shield dulu gitu loh. Kalau misalkan memang lawannya kayak tipikal hero yang masih bisa dilawan pakai Athena Shield. Tapi kalau ternyata tipikal hero-nya musuhnya kayak Chang'e, terus mungkin kayak Lilia, Alice, kayaknya emang Radiant Armor wajib di build sedini mungkin bahkan kalau bisa. Walaupun mungkin belum mencapai power spec dari 20 magic defense, tapi setidaknya 6 kali 6 36 magic defense tambahan aja udah lumayan oke untuk menahan tipe-tipe yang magic damage per second. Selanjutnya ada perubahan lagi nih, yaitu perubahan untuk Glowing Wand, yang dimana tentunya pasif unik Scourge-nya yang sekarang itu ada efek yang dihapus, yaitu peningkatan magic damage di akhir. Dan sekarang pokoknya untuk Glowing Wand akan memberikan magic damage setara dengan 1,5% maksimum HP dari target per detiknya selama 3 detik teman-teman. Namun dengan efek yang dihapus, sekarang ada poin plusnya buat pengguna Glowing Wand. Harganya dari 2.200 cuma jadi 1.950. Gua nggak kaget kalau besok-besok gua lihat mid laner first itemnya Glowing Wand, karena menurut gua ini item yang sangat-sangat capable dan sangat-sangat murah sekali, sangat-sangat bisa didapatkan dengan cara yang cepat, apalagi dengan efek yang sangat luar biasa, penambah HP 400 dan juga 5% movement speed tambahan juga. Jadi seharusnya dengan korelasi Glowing Wand yang dimurahin, terus Radiant Armor yang di buff, masih fair, masih balance, sehingga membuat nantinya pengguna-pengguna match ya bisa langsung shifting, gak cuma langsung ke Lightning Truncheon, mungkin bisa langsung ke Glowing Wand kalau misalkan lawannya ternyata tank jungle. Dan tank jungle ya kan nanti bisa langsung bikin Radiant Armor kalau emang lawannya bisa ngelakuin poking damage dengan menggunakan Glowing Wand teman-teman. Ya aksi reaksi lah. Dan untuk di part yang kedua, seperti yang gue bilang tadi, gue bakal menunjukkan tier list untuk XP, Gold, Mid, Roam, dan juga Jungler Priority. Cuma ini versi gue untuk ngerank di ya, Epic Legend atau Mythic Honor lah jatuhnya ya. Kenapa gue taruh yang sekarang agak-agak sedikit berbeda ya kan? Gue bakal fokus ke tim ini dulu ya kan. Yuzong, Cloud, Faramis, Matilda, dan Barats. Ini udah pasti banget gue memperkuat early gamenya. Yuzong, Barats, Matilda, Faramis ini berempat aja udah cukup buat war. Dan seperti yang gue bilang tadi kan, sekarang kalau misalkan kita dapetin early game dan kita dapetin Lord, kita dapetin super minion yang kuat banget, Scavenger Gold dan juga Scavenger EXP Crab-nya itu gak bakal muncul lagi. Sehingga membuat kalau kita udah dominasi dari early game kayak gini, Cloud-nya enak banget buat ngebully, Cloud-nya enak banget buat eksekusi, sehingga empatnya bakal ngebantu si Cloud buat dapetin power spike ketika berada di menit yang ke-10 mungkin atau menit yang ke-12 mungkin. Itu udah cukup harusnya untuk Cloud bisa melakukan damage dealt yang tinggi ke lawan-lawannya. Untuk urutan yang kedua, seperti biasa masih ada Guinevere, Minotaur, Nana. Nana menurut gue masih terlalu optimal, dia nggak di nerf, nggak diapa-apain. Pakito, karena baru di buff tadi makanya gue masukin ke tier list yang sekarang. Dan One sama metodenya kayak misalkan mainin yang 4 ini, Pakito, Nana, Minotaur, dan Guinevere. Ini udah bisa ngacak-ngacak
team fight gitu loh, berempat. Sehingga one-one-nya biarin untuk berdedikasi dia farming gitu loh di area gold lane-nya. Jadi gameplaynya tetap nggak berbeda jauh, yaitu adalah menekan dari early game, sehingga 4-1 combo ini akan mengandalkan one-one di late game gitu loh. Nah, draft yang ketiga ini baru coba gue pikirin mateng-mateng gimana caranya kalau misalkan kita udah tertekan nih, farming di scavenger crab nggak bisa ya kan, mau gold atau XP nggak muncul setelah lord didapatkan oleh siapapun gitu loh. Solusi terbaik untuk melakukan comeback salah satu caranya adalah dengan bermain dengan pick off. D-Rod, Brody, Kaja, dan Lancelot ini combo. Kenapa gue bilang combo? Karena D-Rod ini bisa menghancurkan armor siapapun menggunakan persenan. Brody, penetration pointnya tinggi, damage-nya juga burst. Lancelot juga sama, tipe damage-nya burst. Siapapun yang ditabrak pakai D-Rod, apalagi D-Rodnya mungkin menggunakan D-Rod tank yang dia bisa at least ngebadanin di depan, itu akan membuat Brody dan Lancelotnya bisa ngelakuin damage deal dengan cukup. Nah, kalau misalkan Kajanya maunya berdua sama Lunox aja, ini juga bisa menjadi metode pick off. Kaja, Lunox, Lancelot, mereka bergerak bertiga aja kayaknya udah cukup banget untuk membuat sebuah gerakan-gerakan pick off yang sangat-sangat mematikan. Atau ya geraknya di early game itu bisa mainin Kaja, Lancelot, dan D-Rod. Ini 3 hero ini aja. Karena si D-Rod ini mecahin armor, explainer manapun kayaknya bakal hancur sih kalau misalkan langsung dikasih damage deal oleh D-Rod dan juga Lancelot di waktu yang bersamaan. Sehingga metode untuk draft yang ketiga yang ingin gue berikan kepada teman-teman di part kedua kali ini adalah metode gimana caranya untuk nge-comebackin game ketika kita berada dalam game yang sulit gitu loh. Ya salah satu caranya adalah dengan menculik musuh satu persatu sampai akhirnya kita building up ya kan, dapetin item yang sepadan, baru kita bisa comeback pelan-pelan teman-teman. Dan itu dia untuk video di part yang kedua kali ini. Sebenarnya untuk part yang kedua atau Battlefield Adjustment yang baru ini terlalu banyak perubahan yang signifikan. Gua cukup suka untuk patch seperti ini karena hero adjustmentnya nggak terlalu banyak, tapi Battlefield Adjustmentnya tuh spesifik banget. Kayak oke, penekanan di early game akan menguntungkan tim yang menang. Tim yang kalah tentunya tidak akan mendapatkan keuntungan yang serupa karena untuk comeback bakal susah dan scavenger crab akan hilang semenjak Lord pertama dihancurkan. Dan hal itu yang membuat kita seharusnya lebih hati-hati harusnya untuk bermain di early game sampai dengan mid game. Karena kalau misalkan mid game kita nggak dapat, wah itu harus nunggu sampai dengan late game, sampai dengan menit 20-an atau bahkan mungkin menit 25-an agar kita bisa build up dan mendapatkan comeback yang setara untuk mendapatkan 6 item. Menurut kalian gimana untuk di patch yang terbaru kali ini? Coba tuliskan opini kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan jangan lupa bahagia. Dadah!